Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan soal kompetensi teknis P3K Guru bagian 5. Untuk bagian-bagian sebelumnya 1 sampai dengan 4, silakan dilihat di deskripsi video ini. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update soal yang terbaru mengenai P3K maupun CPNS. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut A. Mengajar, B. Mendidik, C. Membimbing, D. Melatih, E. Membina. Jawabannya adalah yang C, yaitu membimbing. Pembahasannya, membimbing sangat erat dengan norma dan tata tertib, misalnya memberikan perhatian dan pendampingan saat siswa sedang proses menghayati suatu nilai-nilai, yaitu pada saat ini. Duduk termenung ini, nah Bu Weni kan mendampingi, jadi itu pendampingan saat siswa sedang proses menghayati suatu nilai-nilai. Membimbing dari sisi strategi dan metode lebih berupa pemberian motivasi dan melakukan pembinaan. Guru selalu siap menjadi pendamping bagi peserta didik selama siswa melaksanakan tindak belajar. Jadi tindakan yang dilakukan Bu Weni adalah kegiatan atau tugas guru, yaitu membimbing. Soal nomor 2, Pak Adi ingin mengubah prota pada awal tahun ajaran baru. Pak Adi memasukkan komponen identitas pada penyusunan program tahunan. Di bawah ini yang merupakan komponen identitas dalam penyusunan prota adalah A. Tema satuan pendidikan kelas, B. Satuan pendidikan kelas subtema, C. Subtema tema satuan pendidikan, yang D. Satuan pendidikan tahun pelajaran kelas, yang E. Satuan pendidikan tahun pelajaran tema. Jawabannya adalah yang D, yaitu satuan pendidikan tahun pelajaran kelas. Pembahasannya, komponen-komponen dalam penyusun program tahunan atau prota. Identitas itu terdiri dari satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajaran. Kalau format isiannya ini antara lain tema, subtema, dan alokasi waktu. Jadi yang benar jawabannya adalah yang D, satuan pendidikan, tahun pelajaran, dan kelas. Soal nomor 3, dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, Pak Tono menggunakan tes sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi siswa. Berdasarkan prinsip penilaian, penilaian yang dilakukan Pak Tono melanggar prinsip A. Menyeluruh, B. Terbuka, C. Adil, D. Terpadu, E. Akuntabel. Jawabannya adalah yang A, yaitu menyeluruh. Alasannya, tes biasanya hanya mampu mengukur sebagian kecil hasil belajar. Jadi, hanya menggunakan tes, padahal tidak juga seperti itu. Bisa menggunakan aktivitas atau keterampilan-keterampilan, berarti penilaian yang dilakukan Pak Tono ini tidak menyeluruh. Pada akhirnya berarti melanggar prinsip penilaian, yaitu menyeluruh. Soal nomor 4, Bu Ida melaksanakan tes kepada 30 siswa kelas 3. Sebelum melaksanakan tes, Ibu Ida telah membuat rubrik-rubrik penilaian. Dalam pelaksanaan ada seorang siswa bernama Ani, siswa terpandai dalam kelas. Setelah melakukan koreksi, ternyata nilai Ani di urutan ke-10 dari teman-temannya. Walaupun di urutan ke-10, Bu Ida tidak menambah nilai Ani. Berarti Bu Ida telah melaksanakan prinsip penilaian, yaitu A. Adil, B. Valid, C. Objektif, D. Terbuka, E. Menyeluruh. Jawabannya adalah yang C, yaitu objektif. Objektif di sini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Dan sebelum melaksanakan penilaian harian, Bu Ida telah membuat rubrik penilaian. Jadi ini sudah memenuhi prosedur dan kriteria membuat soal.
Jadi pada saat selesai ulangan ternyata anak yang terpandai itu di urutan ke-10 dan Bu Ida tidak menambah nilai atau menambah poin Bu Ida sesuai dengan rubrik-rubrik penilaian. Jadi Bu Ida telah melaksanakan prinsip penilaian yaitu objektif. Jadi tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Soal nomor 5, penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Yang termasuk penilaian utama pada penilaian sikap adalah A. Jurnal harian dan penilaian diri, B. Observasi dan penilaian antar teman, C. Penilaian diri dan penilaian antar teman, D. Observasi dan penilaian diri, yang E. Jurnal harian dan observasi. Jawabannya adalah yang E, yaitu jurnal harian dan observasi. Penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Soal nomor 6, Bu Eni merupakan guru kelas 5 SD. Dalam merencanakan penilaian, Bu Eni selalu melakukan analisis KD, menyusun kisi-kisi hingga menyusun pedoman penskoran. Bu Eni juga selalu rutin melaksanakan penilaian harian, penilaian tengah semester hingga penilaian akhir semester. Berdasarkan tindakan Bu Eni tersebut berarti Bu Eni sedang melakukan prinsip penilaian yaitu A. Menyeluruh, B. Sahih, C. Beracuan kriteria, D. Sistematis, yang E. Terpadu. Jawabannya adalah yang D, yaitu sistematis. Pembahasannya, arti dari sistematis itu berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Nah ini, berencana dan bertahap, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, dan ada penilaian akhir semester. Soal nomor 7, dalam pembelajaran pada masa pandemi seperti saat ini menuntut pembelajaran secara daring. Pak Anto adalah guru kelas 4 SD. Di kelas Pak Anto ada siswa yang bernama Dini, keponakannya. Pada saat pembelajaran daring, Pak Anto memberi 10 soal kepada siswa-siswinya. Di hari itu Dini akan pergi ke rumah neneknya sehingga Pak Anto hanya memberi 5 soal kepada Dini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Pak Anto telah melanggar prinsip penilaian yaitu A. Terbuka, B. Adil, C. Akuntabel, D. Sistematis, E. Terpadu. Jawabannya B. Adil, ini sudah jelas. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi tidak membeda-bedakan. Soal nomor 8, aspek yang ada dalam penentuan KKM ada 3, yaitu karakteristik peserta didik atau intake siswa, karakteristik muatan atau mata pelajaran, atau kompleksitas, dan kondisi satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik dan daya dukung. Salah satu aspek ada intake siswa. Jika intake siswa semakin tinggi, maka nilai KKM-nya A sama, B rendah, C sedang, D tinggi, E sangat rendah. Jawabannya adalah yang D, yaitu tinggi. Aspek intake yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah atau nilai rapor sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake siswa, semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Soal nomor 9, Sekolah Sukamaju menentukan KKM Satuan Pendidikan 70. Dalam pelajaran IPA, Ani memperoleh nilai akhir 89. Maka Ani dalam pelajaran IPA mendapat predikat A sangat baik, B baik, C cukup, D perlu bimbingan, E tidak baik. Jawabannya adalah yang B, yaitu baik. Ini kalau KKM-nya 70, baik itu di atas 79 sampai dengan 89. Kalau yang A kan lebih dari 89 berarti 90. Tetapi kalau 89 berarti masih pada rentang predikat baik.
Soal terakhir nomor 10 dalam penilaian kurikulum 2013 revisi. Kapan waktu penilaian KI 1 dan KI 2 dilaksanakan? A. Selama pembelajaran berlangsung. B. Akhir semester. C. Awal dan akhir semester. D. Saat ada perilaku yang menonjol. E. Akhir pembelajaran. Jawabannya adalah yang D, yaitu saat ada perilaku yang menonjol. Peserta didik yang berperilaku menonjol sangat baik diberi penghargaan, sedangkan peserta didik yang berperilaku kurang baik diberi pembinaan. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilaporkan kepada orang tua dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Hasil akhir penilaian sikap adalah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor peserta didik. Jadi dulu sebelum revisi atau pada awal tahun 2014 kurikulum 2013 ini, semua aktivitas siswa penilaian KI 1, KI 2 itu setiap hari dicatat, entah itu baik atau tidak. Tetapi setelah tahun 2016 ada revisi kurikulum 2013 karena kalau seperti itu kan memberatkan guru, maka direvisi hanya pada saat perilaku yang menonjol, entah itu baik, entah itu buruk. Jadi yang tepat adalah yang D. Cukup sekian penjelasan dan pembahasan kompetensi teknis bagian 5. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kuis-kuis yang lain bisa diklik di video ini, 2 video ini. Untuk linknya nanti ada di deskripsi video masing-masing. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.